adik-adik, yuk kita belajar lagi ya dari kitab Markusnya. Kali ini di perikopnya yang ke-30 kita hampir selesai nih Markus 6-nya. Perikop 30 berjudul Yesus berjalan di atas air dari ayatnya 45 sampai ke 52. Ayo kita ambil Alkitabnya bersama-sama, kita mau belajar, kita lanjutin lagi pelajaran kita. Nah, sebelum belajar yuk berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kami boleh sama-sama berkumpul untuk belajar firman Tuhan. Tuhan yang siapkan hati kami supaya kami sungguh-sungguh mendengar setiap kebenaran firman kami lakukan dalam hidup kami dan kami boleh menjadi kesaksian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang pimpin. Amin. Nah, yuk kita mau lanjutin perikopnya yang ke-30, judulnya Yesus berjalan di atas air. Nah, ini juga cerita yang sudah sering banget adik-adik dengar, sering banget adik-adik pelajari ketika di sekolah minggu waktu offline juga ya. Tapi tetap kita akan bahas, kita bisa belajar apa lagi sih dari cerita ini. Di Markus 6 ayatnya yang ke-45 sampai dengan ke-52. Yesus berjalan di atas air, kita baca bersama. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Oke. Nah, dari cerita ini kalau misalnya kita baca ada di beberapa kitab yang lainnya, ini ada cerita tentang Yesus berjalan di atas air. Ternyata ada kisah di mana Petrus juga minta berjalan di atas air gitu ya. Kalau misalnya kamu benar Tuhan, yuk suruh aku bisa berjalan di atas air juga, itu ada nanti ceritanya. Sama ya tentang Yesus berjalan di atas air. Jadi ini setelah memberi makan 5.000 orang laki-laki yang minggu sebelumnya kita pelajari, ini mereka saatnya istirahat nih, harus break nih. Ya udah kita seberang deh ke daerah yang lain gitu ya. Nah, Yesus bilang ya udah kalian jalan duluan. Lalu apa yang Yesus lakukan? Dia naik ke atas bukit, dia berdoa dulu. Lalu ketika sudah tengah malam dia lihat, murid-murid gue kok mendayungnya berat sekali. Kayaknya di atas bukit pasti kelihatan ya di bawah. Wah, kayaknya berat banget gitu ya. Mereka sudah mulai tergoncang sana sini karena ternyata ada angin sakal gitu ya. Lalu apa yang Yesus lakukan? Yesus datang berjalan di atas air. Nah, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka belum pernah melihat ada kejadian yang seperti ini. Ada orang yang bisa berjalan di atas air. Kalau adik coba di rumah ya, jalan di atas air, jangankan jalan ya. Taruh tangan kita di atas air aja, turun tangannya gitu ya. Kalau berenang, kalau kita nggak ngepak-ngepak gitu ya, di bawah kakinya gerak, itu kita pasti kelelep gitu ya. Jadi gimana mau berdiri gitu ya, taruh tangan saja tenggelam, diem saja di atas kolam. Kalau misalnya nggak dalam posisi yang tenang dan telentang, kita pasti kelelep. Ini berjalan gitu ya. Waduh, ini luar biasa banget. Dan mereka tidak pernah melihat hal ini terjadi. Jadi mereka ketakutan dan teriak-teriak, itu kayaknya hantu deh. Tapi Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, mereka kenal nih suara Tuhan. Ini kayaknya suara Tuhan deh, bukan hantu deh. Nah, kalau di kitab yang lain, Petrus itu
kayak nguji gitu ya. Kalau benar kamu Tuhan, panggil aku untuk bisa berjalan. Nah, di cerita itu Yesus manggil Petrus dan akhirnya dia berjalan. Tapi nggak berapa langkah kemudian Petrus akhirnya tenggelam juga gitu ya. Sampai akhirnya Yesus tarik dan mereka naik ke perahu. Dan begitu Yesus naik, tenang semua airnya. Tenang langsung danaunya dan mereka berhasil menyeberang. Dan yang paling disedihkan adalah di akhir kalimatnya dikatakan mereka sudah lihat mukjizat yang 5 roti jadi dari 5 roti 2 ikan jadi 12 keranjang, tapi masih saja mereka nggak percaya gitu ya. Masih saja mereka hatinya kekeh. Gak mungkin deh. Masih aja tetap pakai logika mereka. Nggak lagi pakai iman melihat bahwa Yesus sanggup melakukan apa saja. Jangankan jalan di atas air gitu ya. Yang mati aja bisa bangkit. Masa belum percaya? Roti yang cuma 5 kecil-kecil buat anak kecil bisa kasih makan 5.000 orang dewasa laki-laki. Masih aja nggak percaya. Itu yang membuat kadang-kadang sedih gitu ya. Dari cerita ini kita mau belajar apa sih Kak Ria mau ajarin? 2 hal lagi. Yang pertama adalah kalau kita baca ya di ayat-ayat awalnya ketika Yesus bilang setelah ayat 46, setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Murid-murid Yesus sama capeknya. Bahkan mungkin Yesus lebih capek karena mereka mengajar, karena Yesus ngajar gitu ya. Tapi Yesus itu punya waktu loh untuk berdoa. Nah, kita bagaimana? Adakah kita punya waktu untuk berdoa? Meskipun kita sudah capek, meskipun kita sudah lelah, meskipun kita sudah nggak sanggup lagi, ngantuk gitu ya. Masih adakah waktu kita berdoa? Yuk kita ambil waktu setiap saat untuk boleh punya waktu berdoa. Sebelum tidur lah minimal gitu ya. Jadi jangan habis capek tepar gitu langsung blek tidur. No, yuk berdoa dulu sebelum tidur. Ngobrol dulu sama Tuhan gitu. Cerita-cerita dulu. Tuhan nungguin loh, ini anak saya kapan mau ngobrol sama saya. Sibuk seharian gak ngobrol sama saya. Nah yuk kita ngobrol dulu sama Tuhan lewat doa-doa kita. Baca firman-Nya untuk dengerin apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Jadi kalau ngobrol itu kan bukan cuma kayak ini ya Karya ngomong satu arah aja. Tapi kan ada orang yang diajak ngobrol, ada orang yang menjawab, ada orang yang cerita gitu ya. Nah Tuhan juga begitu, ketika kita ngobrol lewat doa kita lagi ngomong sama Tuhan. Nah kalau Tuhan mau ngomong sama kita lewat apa? Baca firman-Nya. Jadi bukan cuma sekedar Tuhan saya gini, tapi yuk Tuhan mau ngomong apa sih sama saya? Baca firman. Nah Tuhan punya waktu khusus berdoa, dia ngobrol sama Tuhan, kemudian dia melakukan tugasnya, melakukan mukjizat, menyembuhkan orang, mengajar, itu yang Tuhan minta di dalam hidup Yesus. Nah itu dia lakukan. Lalu hal yang kedua yang bisa kita pelajari adalah mungkin kita sama kayak murid-murid Tuhan Yesus. Kita sudah menikmati banyak banget kebaikan Tuhan. Kita sudah melihat mukjizat yang luar biasa Tuhan lakukan. Baik di dalam hidup orang lain ataupun hidup kita sendiri gitu ya. Sudah banyak kebaikan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Tapi seringkali kita masih gak percaya. Kita masih menggunakan cara pikir kita, logika kita. Kayaknya gak mungkin deh. Mana mungkin sih saya yang gak biasa ngomong di depan orang terus tiba-tiba disuruh jadi pemimpin. Mana mungkin sih saya yang gak juara kelas bisa jadi seorang pemimpin. Mana mungkin sih saya yang yang mungkin rambutnya keriting, kemudian kulitnya hitam bisa menjadi model yang hebat. No, Tuhan bisa melakukan banyak hal buat kita kalau kita benar-benar percaya, benar-benar sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mau, Tuhan yang mampu, Tuhan yang sanggup melakukan segala hal di dalam hidup kita. Dari yang nggak mungkin menjadi mungkin. Ingat cerita tentang Musa waktu Musa bilang, saya itu nggak pintar ngomong Tuhan, gimana caranya saya bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi Tuhan lakukan apa? Tuhan melakukan hal yang luar biasa, akhirnya dia bisa menjadi seorang pemimpin besar bagi bangsa Israel untuk keluar dari Mesir gitu ya, dibantu oleh Harun yang menjadi wakilnya gitu ya. Terus apalagi? Tuhan melakukan hal yang luar biasa juga kepada Raja Daud. Raja Daud itu dianggap
dari antara saudara-saudaranya paling kecil, kemerahan, gak cocok untuk jadi panglima perang gitu kan. Tapi apa yang dia lakukan? Dia sanggup mengalahkan Goliat yang ditakuti oleh semua orang. Seorang yang tidak dianggap siapa-siapa nih di dalam tentara gitu, tapi bisa menjadi orang yang mengalahkan orang yang paling ditakuti oleh tentara lain. Padahal Daud bukan seorang pejuang, bukan seorang tentara. Dia hanya seorang gembala. Tapi dia bisa karena Tuhan pakai. Lalu siapa lagi? Daniel. Daniel ini gak makan makanan persembahan seperti orang-orang yang lain. Dia cuma puasa makan sayur dan juga air. Dia tidak mau minum anggur persembahan, dia tidak mau makan daging persembahan kepada dewa-dewa. Dan apa yang terjadi? Dia 10 kali lipat lebih hebat dari orang-orang yang makan daging, makan minum minuman yang dipersembahkan kepada dewa-dewa. Karena Tuhan menyertai dia. Banyak hal yang Tuhan lakukan di dalam hidup orang-orang yang kayaknya nggak mungkin deh. Asal mereka mau memberi diri kepada Tuhan, pasti bisa. Asal mereka percaya sama Tuhan, pasti bisa. Yuk kita belajar, jangan seperti murid-murid Tuhan Yesus. Sudah lihat sendiri dengan mata bahwa Yesus melakukan begitu banyak hal. Yesus melakukan mujizat yang luar biasa. Tapi masih saja khawatir, masih saja ketakutan, masih saja nggak percaya, masih saja buktikan dong Tuhan. No, kita mau belajar. Meskipun Tuhan gak nunjukin endingnya bakal seperti apa, tapi kita tahu endingnya akan baik bersama Tuhan. Oke? Dari sini Kak Ria mau ingetin lagi 2 hal. Yang pertama adalah mau sesibuk apapun, punya waktu bersama Tuhan. Berdoa sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan, baca firman Tuhan. Yang kedua adalah mari kita belajar untuk percaya sepenuhnya. Kita sudah menikmati hal yang baik di dalam Tuhan. Kita sudah menikmati kasih-Nya Tuhan. Mari kita sama-sama untuk belajar pegang teguh bahwa Tuhan sanggup melakukan banyak hal. Nah, kita mau tutup firman kita hari ini. Kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan yang berikan kita hati yang mau mendengarkan, hati yang mau dibentuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh diingatkan kembali bahwa Allah kami adalah Allah yang dahsyat, Allah yang mampu melakukan banyak hal di dalam hidup kami, dan kami mau belajar setiap hari percaya sepenuhnya kepada tangan Tuhan, kepada pemeliharaan Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong hidup kami. Dan kami mau Tuhan, bukan cuma dengan mata kami percaya, tapi kami juga mau melihat dengan iman kami bahwa Yesuslah yang sanggup melakukan banyak hal di dalam hidup kami. Kami menikmati kebaikan Tuhan, dan kami mau Tuhan tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan hal luar biasa lainnya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga mau belajar Tuhan punya waktu khusus, selalu menyiapkan hati kami, hidup kami untuk selalu punya waktu bersama Tuhan, ngobrol dengan Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai ketemu lagi di pelajaran berikutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.